Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat bergabung anak kami kelas 7 yang baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 10 yang tercinta ini. Perkenalkan, nama saya Sutarso, salah satu pengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Boyolali. Anak-anak, korupsi adalah sebuah penyakit tidak hanya pada diri seseorang itu sendiri, tapi juga berakibat pada keluarga, masyarakat, bahkan negara. Untuk itu, perilaku anti korupsi adalah sebuah kebutuhan yang harus ada, yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri sebagai seorang muslim yang beriman. Tentunya kita harus tahu apa itu arti korupsi. Salah satu pengertian korupsi adalah penyalahgunaan atau penggunaan uang atau barang milik negara untuk kepentingan diri sendiri atau golongannya atau orang lain. Nah, tentunya itu kan merugikan kan? Kemungkinan bagi orang sebagai pribadi yang korupsi saat itu kemungkinan itu memperoleh sesuatu yang lebih, tapi pada dasarnya tidak. Nah, untuk itu anak-anak, untuk menanggulangi, untuk mencegah terjadinya korupsi, ada beberapa hal yang tentunya harus kita lakukan. Kapan? Mulai saat ini. Mulai dari kalian waktu kecil ini harus sudah tertanam dalam jiwa kalian anti korupsi. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara, ada beberapa hal untuk mencegah terjadinya korupsi. 1. Belajar agama yang serius. Karena agama adalah merupakan pedoman hidup manusia, apalagi kita sebagai seorang muslim. Seperti sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum wa bainakum bil batil. Yang artinya, janganlah kau memakan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Tidak hanya itu saja. Dalam Al-Quran dijelaskan, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian engkau pada hari kiamat nanti akan ditanyakan atas apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban besok di akhirat kelak. Kenapa hidup kita tidak hanya di dunia ini? Kita nanti akan mengalami kehidupan di alam barzah dan di akhirat. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Yang kedua, biasakan diri untuk berperilaku jujur. Jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Jujur pada diri sendiri. Jujur pada keluarga kita. Juga jujur pada orang lain. Karena modal kejujuran ini
nanti menyebabkan ketika kita besar nanti sudah terbiasa dengan kejujuran. Yang ketiga, biasakan hidup sederhana. Walaupun kalian punya berlebih. Bila kalian berlebih, maka tabung saja untuk masa depan kalian. Masa depan kalian tidak hanya masa depan untuk diri kamu sendiri. Tentunya suatu saat kalian akan berkeluarga, untuk masa depan keluarga kalian. Kalau orang sudah terbiasa sederhana, maka ketika melihat orang lain dalam kemewahan, teman-teman kita dalam kemewahan, kita tidak begitu terpengaruh. Kita tidak akan terpengaruh karena kita terbiasa sederhana. Selanjutnya, yang bisa mencegah kita nantinya untuk tidak berbuat korupsi, yaitu mandiri. Terbiasakan mandiri dari sekarang. Jangan membiasakan menggantungkan pada orang lain, walaupun pada orang tua kalian. Mulai dari sekarang, mulai dari bangun tidur, usahakan merapikan tempat tidur kita sendiri. Kita bersihkan kamar kita sendiri. Kita hias kamar-kamar kita sendiri. Kita rapikan buku-buku kita sendiri. Kita biasakan kita mengerjakan sholat tanpa harus diperintah oleh orang tua kita. Kita mandiri, kita sadar atas apa yang harus kita lakukan. Ya dari sekarang. Tentunya dengan bimbingan orang tua kalian atau orang yang lebih dewasa yang ada di samping kalian. Ketika kita biasa mandiri, ketika kita besar nanti, apapun yang terjadi, sudah biasa kita mandiri. Jadi apapun yang kita hadapi, kita santai aja, enjoy saja, dan kita bisa melaluinya dengan baik. Yang keempat, sesuatu yang bisa mencegah kita dari perbuatan korupsi yaitu mencintai diri kita dan keluarga kita. Sayang diri kita, sayangi keluarga kamu, sayangi orang tua kamu, kakak kamu, adik-adik kamu, orang-orang yang ada di sekitar kamu. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyayangi diri kita dan keluarga kita? Kalau bukan diri kita, nggak mungkinlah orang lain akan menyayangi kita, menyayangi keluarga kita, nggak mungkin lah. Dengan menyayangi diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri, maka kita akan tidak mungkin memberikan sesuatu yang kita peroleh dari sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar. Itulah namanya menjaga mar'ah. Anak-anak. Yang kelima, lebih luas dari itu, untuk menghindari korupsi, cintailah negeri kita. Kalau kita di sini adalah negeri kita, Indonesia. Siapa yang harus mencintai kalau bukan kita? Tidak mungkin warga orang negara lain mencintai negeri kita, nggak mungkin. Jadi diri kita sendiri. Kalau anak-anak semuanya itu sudah mulai tertanam dalam jiwa, dalam hati kalian, cinta pada negeri ini, kalian akan tidak tega untuk melukainya, tidak tega untuk mengkhianatinya, karena kita lahir di sini dan kemungkinan kita akan mati di sini juga, di negara ini. Paling tidak kita
dihidupkan Allah di sini, rezeki kita datang dari sini, dari negara ini. Maka wajar kalau kita itu mencintai negeri ini. Itulah anak-anak beberapa hal yang bisa mencegah kita untuk tidak korupsi. Tentunya masih banyak hal lagi, seperti tanggung jawab, seperti disiplin dan sebagainya. Jadi korupsi itu terjadi bila ada kesempatan, ada kemauan. Selama kesempatan itu ada, kemauan kita udah terkendali dengan perilaku-perilaku semacam kecil kita semacam tadi, maka kesempatan tidak akan pernah kita ambil. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, orang-orang Indonesia, siapapun dia, mudah-mudahan terjauhkan dari sifat korupsi ini karena sangat-sangat merugikan. Nah, sekarang tugas kalian yaitu tulis 3 sampai 5 kata saja. Ingat, 3 sampai 5 kata saja tentang korupsi. Dan di atas tulisan itu ada sebuah gambar. Silakan, gambar apalah itu, dalam sebuah kertas. Kemudian kalian gambar itu apa, kemudian tulis sesuatu tentang korupsi 3 sampai 5 kata. Jadi sekali lagi, saya ulangi tugas kalian, yaitu membuat gambar di sebuah kertas, apapun gambar itu. Kemudian di bawahnya atau di sampingnya tertulis kata-kata tentang korupsi. Silahkan berkreasi. Setelah itu nanti kita kumpulkan pada suatu saat yang tepat. Dan kemungkinan karya-karya kalian nanti akan terpajang. Kan kita pajang melalui medsos. Kalau itu karya-karya yang pantas untuk disiarkan. Saya kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman pada anak-anak, juga pada diri kita semuanya. Akhir kata, pergi ke masjid untuk mengaji, jangan lupa membawa kitab suci. Biasakan diri untuk hidup sederhana, biar besok kita tidak melakukan korupsi. Salam kesehatan, lakukan protokol kesehatan, jaga diri kalian, keluarga kalian, masyarakat kalian, dan negara ini. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.